Kebaikan-Mu bertambah-tambah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setia-Mu, sungguh besar anugerah-Mu. Kami bersyukur. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya ku sembah, selamanya ku muliakan. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya ku muliakan, selamanya ku hormati, selamanya ku kasih. Engkau Rajaku, Engkau junjunganku, ku kagumi, ku hormati, segenap hatiku menyembah-Mu, menyembah-Mu.
yang layak, Kau yang kudus, Kau yang suci. Ku sembah Tuhan selamanya. Oh, raba-raba ya syana. Kembali Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kembali kami bawa live stream ini Tuhan dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Oh, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini maupun di tempat-tempat dimanapun sedang dipakai mengikuti live streaming ini. Tuhan, biarlah Kau penuhi dengan hadirat-Mu, Kau penuhi dengan kekudusan-Mu, bahkan biarlah Kau penuhi dengan karya-Mu sendiri, Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk memimpinnya Tuhan, dan jamah setiap kami semua dimanapun berada, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat-tempat liburan atau dimanapun berada Tuhan. Sekali lagi penuhi dengan hadirat-Mu juga Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kau yang terus jamah, Kau yang berkati juga untuk semua yang melayaninya khususnya. Tuhan, Kau yang beri pengurapan khusus sehingga live streaming ini menjadi berkat. Live streaming ini menjadi alat-Mu Tuhan untuk Engkau memimpin setiap kami. Di dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami sekali lagi sepenuhnya dalam kasih karunia karya-Mu Roh Kudus. Amin. Ya saudara, sekali lagi senang bisa ketemu semuanya dimanapun saudara berada, yang ada di rumah, yang ada di liburan atau di tempat kerja dimanapun berada saudara. Ya, yang mengikuti lewat radio, ya LCD FM, lewat TATV, lewat Twitter, lewat YouTube, lewat Instagram, saudara, lewat Facebook, juga khususnya lewat YouTube juga saudara. Ya semuanya ya yang seringkali ketemu baik lewat apapun, lewat YouTube, lewat Zoom, diberkatilah oleh Tuhan dengan segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya senang kita bisa terus bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, berkarya melalui live stream ini. Saya percaya mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Ya saudara, kita akan seperti biasanya menomorsatukan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dia layak disembah karena Dia memang Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bahkan yang menciptakan kita manusia. Kita juga diciptakan, salah satu yang paling penting adalah menjadi penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh hidup, meninggikan, memuliakan Tuhan. Saudara. Ya, kita menyembah dengan sungguh-sungguh segenap hati, ya jiwa, ya dengan kekuatan kita, dengan roh kita, sehingga mempersembahkan yang terbaik. Bahkan berikan saudara penyembahan profetik bagi Tuhan. Ya, saya percaya ya hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada karya Tuhan yang nyata. Mari kita menyembah bersama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, ini
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Amin. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Oh, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, Kau segalanya, Kau segalanya di dalam hidupku. Kau berarti bagiku, Kau sahabatku, Kau permata hatiku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sebanding denganmu, Yesus. Segalanya, Yesus yang ku cinta,
Inarabarabaya ralabaya shanaralabo. Kinaralabaralabo. Terima kasih keralabaralabaralabaralaba. Korabababalabaya syekerela. Kami mau nyatakan saat ini Tuhan, dari kedalaman hati kami, Yesus, Yesus, Engkau berarti bagi kami. Yesus, Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Ku panggil kekasih jiwaku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Narabarabaya shanarabatanaralabo. Kau segalanya yang terbaik. Engkau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Engkau menjadi andalan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau menjadi segala-galanya. Engkau tempat kami berlindung. Engkau tempat kami mendapatkan tuntunan. Engkau tempat kami mendapatkan jawaban Tuhan. Dan Engkau segala-galanya bagi setiap kami. Engkau yang punya rencana yang indah dalam seluruh kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami rindu senantiasa menyembah pada Tuhan. Kami juga rindu senantiasa bisa mendapatkan petunjuk, wejangan, firman yang daripadamu sendiri Tuhan. Karena firman-Mu lah Tuhan pelita bagi perjalanan hidup kami. Sehingga kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Sehingga kami berjalan dalam kebenaran. Sehingga kami Tuhan mengalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan mencapai rencana-Mu yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Kembali urapilah hamba-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu hanya alat, hanya corong saja. Tapi Tuhan yang berbicara. Jamalah setiap kami. Berikan Tuhan telinga seorang murid. Tuhan jamalah hati kami. Jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sungguh kami mendengar dan bisa mengerti.
Kami percaya dan kami lakukan. Kami menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman-Mu. Sehingga terus langkah-langkah kami mencapai pada rencana-Mu yang mulia, yang indah, yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami sekali lagi sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, senang saudara, kita sudah memuji, menyembah pada Tuhan. Sekarang saatnya kita siapkan hati sungguh-sungguh, telinga seorang murid mendengarkan firman Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan untuk setiap kami. Saya percaya firman ini akan terus menuntun, bahkan jadi rema bagi setiap kita. Kita masih masuk seri khotbah saudara yang luar biasa, ya, bahwa saat ya ini Tuhan gerakkan membangun kembali Pondok Daud yang dirindukan Tuhan. Dan kalau kita bangun pondok kembali, Pondok Daud, Tuhan akan nyatakan hadiratnya. Tuhan akan berkarya luar biasa. Ada pemulihan dari setiap keadaan. Bahkan ada banyak orang-orang ikut datang saudara. Sehingga terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk mencapai Tuhan Raya akhir zaman. Ya, tapi Tuhan ingatkan di balik ya Pondok Daud yang sangat disukai oleh Tuhan, sehingga Tuhan ingin itu dibangun kembali, saudara. Siapa saja yang mau dipakai untuk bangun Pondok Daud ini akan mengalami kasih karunia, saudara. Tapi di balik itu ya Pondok Daud ada hati Daud, saudara, yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Karena hati Daud yang sungguh-sungguh murni berkenan di hadapan Tuhan, itulah Pondok Daud menjadi ya tempat ibadah pemujaan yang luar biasa. Ya, ada awal sesi saya katakan ya dalam Pondok Daud pasti penuh pujian penyembahan. Saya ulangi ya, dalam ibadah Pondok Daud pasti penuh pujian penyembahan. Pondok Daud identik dengan pujian penyembahan. Tapi saudara, dalam pujian penyembahan belum tentu itu Pondok Daud. Saya ulangi sekali lagi, kalau yang namanya Pondok Daud pasti penuh pujian penyembahan yang sangat menyukakan hati Tuhan. Tapi dalam pujian penyembahan belum tentu itu Pondok Daud. Saudara, kalau tidak ada hati seperti hatinya Daud, saudara. Kadang hanya dengan mulut saja, saudara. Kadang-kadang hanya pengetahuan, kadang-kadang dengan hati, tapi hati yang tidak ya sungguh-sungguh murni yang dilihat oleh Tuhan pada Daud. Kita sudah belajar hati seperti apa. Hati yang mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati, ya jiwa, kekuatannya. Saudara, itu yang dimiliki oleh Daud. Sehingga saat Tuhan melihat hati seperti itu, dia diangkat tinggi. Dari hanya mengembalakan domba 2-3 ekor, diangkat jadi raja, dipilih, lalu diurapi oleh Samuel. Lalu hati seperti apa? Lagi hati yang sungguh-sungguh ya rendah hati, selalu rendah hati. Sejak dia masih kanak-kanak remaja, rendah hati, terus cari Tuhan, saudara. Sampai dia dipilih, saudara, tetap rendah hati. Dia mau jadi hambanya Saul, saudara, pembawa senjatanya Saul. Pada dia sudah diurapi untuk gantikan Saul, saudara. Tapi mau dari bawah, saudara. Setelah itu dalam perjuangan rendah hati, cari pertolongan Tuhan, petunjuk Tuhan. Itu rendah hati, nyadari butuh Tuhan. Setelah dia diangkat berhasil jadi raja, sukses, dia tetap rendah hati mengaku semua karena Tuhan. Dia bisa jadi raja, dia punya kekayaan, semua karena dari Tuhan. Tetap milik Tuhan, tetap bagi Tuhan, saudara. Ya luar biasa, kita belajar juga Tuhan. Ya yang keempat, dengan hati yang suci, yang kudus gitu, saudara. Karena Alkitab berkata, siapa yang bisa naik ke gunungnya Allah? Hanya orang yang kudus, yang suci, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Karena Allah Maha Suci, saudara. Ya, setiap kali ada kegerakan, Tuhan selalu berkata, kuduskan, sucikan hatimu. Karena Tuhan akan memakai lakukan sesuatu yang besar. Hari ini kita akan belajar ya
pautan hati. Sudah temanya. Nah, kita akan belajar ya apa, siapa yang menjadi pautan hati dari Daud saat dia sedang mengalami pergumulan dan pergumulan. Sudah bisa memberi petunjuk pada kita dalam seluruh kehidupan kita. Apalagi khususnya saat ada pergumulan yang berat, saudara. Rencana yang besar, pergumulan yang berat, itu penting sekali, saudara. Ya, kita belajar kepada siapa? Ya, Daud itu ya percaya memautkan hatinya. Yang pertama, saudara, ya hati Daud terpaut kepada Tuhan. Tuhan nomor satu. Saya ulang ya. Hati Daud itu terpaut kepada Tuhan. Jadi yang menjadi pautan hati Daud adalah Tuhan. Yang menjadi andalan, ya terus diharapkan, itu adalah Tuhan. 2 Samuel pasal 22 ayat 2 sampai 4. 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 4, saudara. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Dia mengatakan, ya Tuhan, ya Engkau ini bukit batuku, kubu pertahananku, dan keselamatanku. Ayat 3 diulang lagi, Allahku, gunung batuku, tempat apa aku berlindung. Ya perisaiku, saudara, tanduk keselamatanku, kota bentengku, ya tempat pelarianku, ya juru selamatku yang menyelamatkan. Engkau selamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, ya sekutu, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sudah bisa lihat pautan hati Daud itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nomor satu, segalanya. Dia berkata, Tuhan itulah ya bukit batunya, tempat perlindungannya, tempat pertahanannya, penyelamatnya. Saudara, saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Ya, kita bisa perhatikan sejak dari kecil, saudara. Yang menjadi pautan hatinya, andalannya adalah Tuhan. Dia mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Kalau ada singa, kalau ada beruang, Alkitab menulis Daud gak gentar. Daud gak takut sekalipun. Ya, singa dan beruang secara kekuatan, wah pasti ya luar biasa jauh. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Tuhan menyertai aku. Tuhan tolong aku. Sehingga singa dan beruang aku hancurkan, aku kalahkan. Saudara, kata hatinya pada Tuhan, saudara. Lalu, saudara, waktu dia harus menghadapi siapa lagi, saudara? Goliat, saudara. Ya, saudara. Setiap peperangan dia selalu berkata Tuhan andalannya. Kepada Goliat, semua tentara Israel ketakutan, Saul pun ketakutan, semua ketakutan. Kenapa? Ya mengandalkan dirinya. Daud, ya andalannya, ya pautan Tuhan. Dan Daud berkata, ya siapakah orang tidak bersunat itu berani ya menghina barisan Allah, menghina nama Allah, maju. Dan dia berkata, engkau maju dengan tombak lembing, aku maju dengan nama Tuhan semesta alam, saudara. Dan dia mengalami kemenangan ya yang kita baca tadi. Dia sedang, saudara, diiri oleh Saul. Dia sedang ya akan ditangkap, akan dibantai, akan dibunuh oleh Saul. Rajanya sendiri, mertuanya sendiri, tetap pautan hatinya kepada Tuhan, saudara. Kalau sudah baca lagi, sampai tuanya pun ada anaknya Absalom yang berontak ingin ya menjatuhkan Daud. Dia tetap, saudara, pautan hatinya kepada Tuhan. Maka terus ada pelindungan, maka terus ada kasih karunia, ada anugerah yang luar biasa. Maka pesan yang pertama hari ini, saudara, taruhlah pautan hatimu kepada Tuhan. Dia segala-galanya bagi setiap kita.
dia tempat perlindungan yang sejati, yang ada kepastian. Sudah, di manapun tidak ada kepastian, hanya dalam Tuhan ada jaminan, ada kepastian. Saya lihat ini juga yang dilakukan oleh Yusuf, saudara. Ya, Yusuf juga mengalami, saudara, pergumulan semua masa orang hidup. Tapi kalau saudara terus belajar kisah Yusuf sampai akhir saudara bisa lihat, ya, pautan hatinya adalah Tuhan. Dia dibawa kejam oleh saudara-saudaranya, ya, masukkan sumur kering. Tapi Tuhan gerakkan, saudara, yang lain diangkat, dijual jadi budak di Mesir. Selama jadi budak di rumah Potifar, pautan hatinya tetap Tuhan. Saudara, Tuhan berkati dia. Ya, iblis selalu berusaha jatuhkan, difitnah, saudara, masuk penjara, di penjara. Pautan hatinya tetap Tuhan, saudara. Ya, sampai dia mengartikan mimpi, juru roti, juru minum, sampai ya Fir'aun, saudara. Sekali lagi, pautan hatinya adalah Tuhan. Waktu ya Fir'aun berkata, aku dengar katanya engkau luar biasa, bisa mengatakan mimpi ini dan itu. Dia berkata, bukan aku, tapi Tuhan yang menjadi pautan hatiku, yang memberikan aku pengertian dan hikmat. Tuhan yang bisa mengatasi segala-galanya. Saudara lihat orang seperti ini, mengalami badai seperti apapun, seperti Daud, seperti Yusuf, enggak pernah goyah sampai jatuh dan hancur. Ada pergumulan, ada tantangan berat, saudara, bukan enggak berat, tapi tetap saja ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada rencana Tuhan. Itu sedang diproses, saudara. Ya, terus saudara eksis. Kalau saudara juga naruh pautan hatimu kepada Tuhan seperti Daud, seperti Yusuf, badai boleh datang. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji nggak ada badai, bukan. Tuhan berjanji adalah senantiasa akan menuntun, akan melindungi, akan menolong hadapi badai, menang atas badai masalah yang terjadi. Kalau saudara saat ini atau satu kali sedang mengalami badai yang berat, saudara, nggak tahu harus bagaimana, sekali lagi pautkan hatimu pada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkaulah tanduk keselamatanku, Engkau benteng perlindunganku, Engkau yang menyelamatkan aku. Katakan pada Tuhan, Engkau Tuhan. Ada jaminan yang sejati, karena semua mengalami. Saya pun sama, saudara, sebagai pendeta gembala sidang, sama pergumulan ya banyak. Ya, bahkan orang diangkat makin tinggi, pergumulannya masalah makin besar. Banyak orang ya hanya jatuh, baik itu jatuh karena hancur, kalah, atau jatuh dalam godaan apa, ya karena enggak taruh pautan hatinya kepada Tuhan yang memberikan kepastian. Ya, siapapun kita, saudara, ada masalah, enggak ada masalah, mau punya rencana, melakukan apapun, saudara, ya hadapi apapun, nomor satu, jadikan Tuhan menjadi pautan hatimu. Maka engkau akan lihat tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia. Daud sempat berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar yang sungguh-sungguh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ditinggalkan Tuhan itu enggak ada, enggak pernah. Dan itu dia bukan hanya ngomong, dia ngalami sejak muda sampai terus bertekan sampai tuanya. Enggak pernah Tuhan itu lalai. Kadang-kadang sepertinya Tuhan tidak menolong, tapi sebetulnya Tuhan itu tetap. Hanya karena kita melihat dengan mata lahiriah, enggak bisa melihat. Tapi kalau kita bisa melihat mata roh kita bisa melihat tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, rencana Tuhan, isi hatinya Tuhan. Ya, dan saudara akan terus kokoh. Yang kedua, saudara, Daud taruh ya tempat ya tuntunan hatinya pada bapak rohaninya, yaitu Samuel, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Pautan hati yang kedua adalah bapak rohaninya, saudara. Saya bacakan
Ya, mungkin saya ceritakan dulu, saudara. Itu penting sekali, saudara. Kalau kita harus bisa mengerti Tuhan ya akan menaruh kita ya kepada satu tempat perlindungan, yaitu yang disebut secara rohani Bapa rohani. Itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, waktu Daud ya dia lari setelah dari nomor satu Tuhan. Ya, kadang-kadang itu begini yang dialami. Tuhan tetap kita andalkan. Ya, tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita berjalan. Ya, seolah-olah Tuhan enggak berkarya. Tuhan tidak memberikan petunjuk khusus. Nah, kepada siapa kita mau lari? Larilah kepada Bapa rohani yang Tuhan taruh di atasmu. Karena Bapa rohani yang Tuhan taruh di atasmu itu bisa menjadi tudung. Ya, payung perlindungan yang dari Tuhan. Karena memang Tuhan sudah menyediakan. Anak lahir pasti masuk keluarga. Ada yang melindungi, ada yang merawat, ada yang memelihara. Ya, jadi itu yang Daud sadari. Maka nomor satu Tuhan. Tapi setelah itu dia larinya kepada Bapa rohaninya, bukan kepada siapapun. Mungkin ada orang yang dianggap lebih pandai pun, itu bukan tempat yang Tuhan sediakan tudung bagi kita. Mau lebih hebat, mau lebih apa, masalah kadang-kadang lebih besar dari manusia. Kalau kita lari kepada Bapa rohani yang memang taruh Tuhan di atas kita, sama dengan kita tuh lari terus dalam perlindungan Tuhan. Karena itu ya payung tudung rohani yang dari Tuhan. Lari ke tempat lain gak ada tudung rohani, gak ada perlindungan dari Tuhan. Sudah. Ya, kalau kita lakukan seperti itu, kita akan terus aman sekalipun kita belum dapat secara pribadi dari Tuhan, saudara. Ya, perlindungan rohani secara umum lahiriah, bisa juga orang tua keluarga kita, saudara. Ya, secara rohani sudah pasti tadi sama Bapa rohani. Kita akan lihat ya bagaimana ya Daud itu taruh pautan hatinya yang kedua pada Bapa rohaninya. 1 Samuel 19 ayat 17 mulai. 1 Samuel 19 ayat 17 mulai. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepaskan musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Ya, setelah Daud melarikan diri dan luput, ya sampailah ia kepada siapa, saudara? Samuel di Rama. Saya ulangi, ya. Dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah, ya, ia bersama dengan Samuel dan tinggal mereka di Nayot. Jadi ceritanya saat satu kali Daud sudah terjepit karena ya si Saul sudah melemparkan tombaknya, sudah berusaha menangkap, membunuh, ya Daud lari, saudara, terus berusaha ditangkap, saudara, dia pulang ke rumah, ya ketemu istrinya, lalu dia lari melalui ya jalan yang lain, saudara. Nah, menyelamatkan diri. Waktu Saul tahu masuk di rumahnya atau kamarnya, ketemu Mikal. Mikal itu adalah anak Saul yang dinikahkan dengan Daud. Kenapa engkau lepaskan dia? Itu musuhku. Dia berkata, aku diancam kok. Daud berkata, ya biarkan aku pergi. Ya, apa aku harus bunuh kamu? Nah gitu, saudara. Ya, tapi setelah itu jelaskan sini, dia lari kepada siapa? Samuel. Sudah di Rama. Samuel itu bapak rohaninya Daud yang mengurapi ya Daud untuk menjadi raja atas perintah Tuhan. Jadi Samuel dikirim pada Daud menjadi bapak rohaninya yang mengatakan pesan Tuhan, rencana Tuhan kepada Daud. Samuel, saudara, yang mengurapi, saudara, dipakai oleh Tuhan. Samuel, saudara, lari kepada Samuel, saudara,
ya bapak rohaninya yang memang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan, ada kehidupan yang baik, ada buah rohnya nyata, saudara. Itu yang dilakukan Daud. Beda dengan Saul. Sebetulnya Saul juga anak rohaninya Samuel. Bapak rohaninya sama. Tapi hatinya Saul tidak terpaut pada Samuel. Banyak perkataan Samuel itu dilanggar. Beda dengan Daud. Ya, maka saudara, ya karena larinya kepada bapak rohani yang sudah ditaruh di atasnya, maka setelah Daud ceritakan semuanya, ada nasihat, ada pelindungan, ada pertolongan. Saudara, itu luar biasa sekali. Sehingga saat itu Samuel membawa Daud ya tinggal ya di Nayot bersama-sama Samuel. Ya, menghindar, saudara. Ya, dibawa, saudara. Saya percaya itu luar biasa, saudara. Lalu ayat 19, ketika diberitahukan pada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, maksudnya menangkap, saudara. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan. Jadi sampai di sana lihat ada nabi-nabi sedang kepenuhan, ya roh Allah. Dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul. Jadi mereka mau nangkap gak bisa, karena saat itu Samuel sedang melakukan sesuatu, ya kalau zaman sekarang ya seperti lawatan kepenuhan Roh Kudus itu. Jadi nabi-nabi, murid-murid yang lain itu sedang kepenuhan Roh Kudus. Ya, ini suruhan Daud yang akan menangkap, malah disambar Roh Kudus sekalian ikut ya di situ, saudara. Seperti orang ya ikut kepenuhan gitu, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya saat Daud larinya pada bapak rohani yang benar, yang ditaruh oleh Tuhan, satu, ada petunjuk, ada tuntunan, ada usaha pertolongan dari Samuel. Diajak ke sana. Dan karena dia ada bersama bapak rohaninya, Tuhan melindungi. Jadi orang-orang yang soal itu tentara, saudara, pergi ke sana mau nangkap, secara lahiriah pasti ditangkap. Tapi karena ada tudung rohani, Tuhan pakai apa yang dilakukan oleh Samuel menjadi tudung, menjadi penjaga. Sehingga suruhannya tentara yang mau nangkap nggak bisa. Karena ada turut campur Tuhan yang melindunginya. Saudara, itu luar biasa, saudara. 21, lalu hal itu diberitahukan ya kepada Saul, ia mengirim orang suruhannya yang lain. Tetapi orang itu pun juga kepenuhan seperti Nabi, sama dicegah oleh Tuhan, gak bisa, saudara. Saul mengirim lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga. Dan orang-orang ini pun juga kepenuhan sama saja, gak bisa, saudara. Secara lahiriah manusia bisa, tapi Tuhan bisa lakukan apapun, saudara. Orang mungkin gak ngerti, ini kebetulan seperti Nabi. Tapi sebetulnya itulah perlindungan Tuhan. Itulah turut campur Tuhan. Bukan Samuel hanya lakukan itu, nabi-nabi yang lain kepenuhan. Tapi Tuhan yang mencegah mereka. Karena Daud lari ke tempat yang benar, yang disediakan oleh Tuhan, yaitu bapak rohaninya. Itu luar biasa, mau terus diulang, serang lagi, saudara. 3 kali, berarti berulang-ulang. Ya, melambangkan gitu. Tetap saja, ya Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan bisa langsung, Tuhan bisa pakai orang tua, Tuhan bisa pakai saudara bapak rohani. 22, lalu ia sendiri ke Rama, gak terima Saul ini, dia sendiri ke Rama. Sampailah, ya sesampainya ke dekat pergi besar yang di Sekul, bertanyalah ia kepadanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti Nabi, hingga ia sampai ke Nayot, ya,
dengan ramah. Artinya Roh Kudus sebenarnya sudah bekerja, tapi dia melanjutkan terus, saudara. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah, terhantar dengan apa? Telanjang sehari-hari dan semalam-malam itu. Itulah sebabnya orang berkata, apa juga ya Saul termasuk golongan nabi, orang lain nggak tahu. Pikir, wah ini apa ya nabi. Tapi sebetulnya karena Saul nekat, dia sudah kirim utusan tangkap ke satu, gagak, kedua, gagak, ketiga, gagak, itu sudah pasti perlindungan Tuhan. Sekarang dia nggak terima, dia sendiri, saudara. Tuhan sudah berikan nekat. Maka selain kepenuhan seperti tadi, jika dia telanjang sehari-harian atau semalam-malam, dipermalukan oleh Tuhan. Musuhnya boleh terus menyerang. Tapi kalau terus nekat aja, justru musuhnya yang dipermalukan, ditelanjangi oleh Tuhan. Jadi saya ajak saudara bisa tangkap pelajaran datang. Nomor satu Tuhan. Ya, tapi Tuhan juga menyediakan. Kalau Tuhan tidak berbicara khusus untuk langkahnya, bisa minta petunjuk Bapak rohani yang disediakan Tuhan. Yang dia, saudara tahu, ada buah roh dalam hidupnya, karakternya. Ya, Bapak rohani yang taat pada Tuhan. Saudara, ketaatan itu tidak ngomong dari mulut. Orang banyak ngomong dari mulut. Ketaatan itu yang pasti dari buah roh. Yesus berkata, engkau bisa tahu pun ini baik atau jelek dari buahnya. Sekalipun itu Bapak rohani yang dulu ditaruh oleh Tuhan. Tapi kalau buah rohnya tidak baik, buah rohnya tidak baik, jangan tangkap pelajarannya, jangan tangkap sifatnya, jangan minta petunjuk. Ya, saudara bisa ikut salah karena dia sendiri enggak ikuti Tuhan. Bapak rohani yang memang ada buahnya seperti Samuel. Nah, maka aman, terus sama itu ada dalam perlindungan Tuhan. Lalu ya itu terus ya jangan sampai ke tempat yang salah, saudara. Yang lain belum tentu. Seperti Paulus berkata, engkau punya beribu-ribu pengajar, tapi akulah Bapak rohanimu. Nah, selama Timotius kepada Bapak rohaninya, dia aman, dia dapat petunjuk, dia dapat bimbingan dan terus bertumbuh. Sekarang yang ketiga, Daud taruh pautan hatinya kepada teman sejati atau sahabat sejati. Saya baca juga yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, untuk apa? Untuk saling menjaga, untuk saling menolong dan lain-lain. Ya, jadi ceritanya setelah sampai ya di Rama tadi bersama Saul, terus saudara. Tapi tetap manusia itu semua terbatas. Samuel tetap saja dipakai Tuhan, hanya beri petunjuk, ya lakukan banyak hal sehingga Daud tetap terlindung. Ya, lalu Samuel saya percaya yang nyuruh dia, kamu tetap harus lari, ninggalkan di sini, sebab ini di tempat ini akan bahaya sekali. Ya, Saul sudah tahu akan terus berusaha cari cara lain, Jadi disuruh tinggalkan di situ. Saya percaya itu petunjuk Samuel, saudara. Lalu lari kemana, saudara? Lari kepada Nathan, sahabat sejatinya. Ya, 1 Samuel 20 sekarang ayat 1. Maka larilah Daud dari Nayot, ya dekat Rama, sampailah ia kepada siapa? Yonatan, bukan Nathan, Yonatan. Lalu berkata, apa yang telah kuperbuat, apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Dia cerita kepada Yonatan, kenapa bisa begini, saudara? Nah, saudara harus tahu, Nathan ini Alkitab menulis diberikan oleh Tuhan seroh, sejiwa. Saudara baca di Alkitab gitu. Itu saya percaya ditaruh oleh Tuhan sendiri. Sehati, seroh, sejiwa. Saudara, sampai mereka sepakat berjanji, saudara,
untuk terus bersatu. Hatanzai berkata, kalau engkau jadi raja, aku biarlah jadi orang kedua setelah engkau, saudara. Pada saat itu ayahnya masih raja. Jadi ada pautan hati yang khusus. Nah, saya percaya, saudara, itu tempat yang luar biasa. Selain nomor satu Tuhan, tapi ada waktu tertentu kita diajar. Jadi manusia itu yang bisa punya tunduk, taat, setia yang benar. Itu latihan di dunia. Sebab kalau pada orang yang kelihatan, kita nggak bisa taat. Pada Tuhan yang nggak kelihatan mata, jasmani seringkali sulit. Nah, namun juga taruh sahabat, saudara. Supaya apa? Dengan sesama kita saling melindungi, kita saling menolong, kita saling memberkati, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Tapi ingat, teman yang sejati. Teman yang sejati, saat kita keadaan terpuruk, dia tidak tinggalkan kita. Itu teman sejati. Kalau orang, wah kamu gini-gini, belum tentu, saudara. Ya, ada gula, ada semut, semua datang. Tapi saat engkau sedang keadaan terpuruk, yang tetap setia, yang tetap mengasihi engkau, yang tetap berusaha memberikan tuntunan, perlindungan yang tetap pokok usaha melindungi engkau, menolong. Itulah teman sejati. Saudara, ya teman sejati itu bisa sungguh-sungguh teman. Tapi kalau saya perhatikan kadang bisa orang tua. Orang tua dengan anak ada yang jadi teman sejati, seperti akrab sekali gitu, saudara. Itu bisa, lagi orang tua pasti bisa saudara dalam keluarga, kakak, adik. Tapi ya di sini bisa khususnya juga ada orang-orang yang Tuhan taruh menjadi teman atau sahabat sejati, saudara. Saya percaya, saudara, itulah tempat yang tepat yang Daud taruh. Jadi sekali lagi pautan hatinya yang ketiga pada teman sejati yang tidak akan mengkhianati, yang tidak akan justru menjatuhkan, saudara. Itu luar biasa. Sejak kita belajar dengan Daniel. Daniel juga seperti itu. Dia jadi orang-orang muda buangan di negara lain. Di sana nggak ada bapak rohaninya, saudara. Nggak ada suatu. Nomor satu tetap Tuhan. Tapi di sana ya dia punya sahabat sejati. Daniel 1 ayat 7. Daniel 1 ayat 7. Pemimpin pegawai istana itu memberikan nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar. Hananya dinamainya Sadra. Mesa dinamainya Masah, itu saudara. Ya, Mesa dinamainya. Dan Asaria dinamainya Abednego. Jadi kalau saudara bisa tahu mereka itu, saudara menjadi satu kelompok, menjadi satu tim, mereka itu sahabat sejati. Mereka menyatu. Saling menyatu, saling mendukung, saling, saudara, bersama-sama menghadapi segala sesuatunya. Sekarang Daniel 2 ayat 17 sampai 19. Waktu ya Daniel terancam, saudara. Wah, bersama-sama dengan mereka ini berkumpul bersama, cari pertolongan Tuhan bersama, tuntunan. Daniel 2 ayat 17 mulai. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misaya, dan Asaria, ya teman-temannya. Saat itu adalah ya raja itu marah karena mimpi nggak ada yang bisa menjelaskan, saudara. Karena raja nggak mau cerita mimpinya. Raja marah ya karena ya nggak ada, terus diulur-ulur waktu oleh penglihat di sana. Kalau nggak ada jawaban, batas waktu akan dibunuh semua. Nah, Daniel itu termasuk, saudara, orang-orang pandai yang ya ini, saudara, kalau nggak ikut dibunuh, saudara. Ayat 18, ya saya ulangi aja. Kemudian pulanglah Daniel, ya, dan memberitahu itu pada Hananya, Misael, Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka
memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain yang di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah. Sudah dengar? Dalam keadaan goncangan. Yang ketiga, saudara coba cari ingat. Ya, ada sahabat sejati. Tidak semua ya saudara. Cari sahabat sejati. Tadi saya katakan, sahabat sejati itu yang tulus. Kalau dia memuji, yang hanya tulus. Kalau dia mengatakan sesuatu tidak baik, ya tulus. Bahkan sudah terkapar pun, tetap tujuannya untuk mendukung, untuk melindungi, untuk menyertai senantiasa. Ya, saudara sekali lagi, saudara itu bisa tadi. Ya, sahabat sejati, teman yang lain, orang tua, saudara, ya teman-teman seiman, saudara. Dan waktu mereka doa bersama-sama, karena itu Tuhan jawab doanya. Tuhan singkapkan apa yang diminta oleh raja. Dan Daniel memuji Tuhan. Saya percaya itu luar biasa. Bahkan Daniel 2 ayat 49, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana. Lalu waktu dia diberi kekuasaan banyak, saudara. Ya, sebagian dia minta raja dikuasakan kepada 3 temannya ini. Jadi artinya kalau dia mempercayakan, juga mempercayakan kepada sahabat sejati yang tulus, yang nanti akan melakukan hal yang baik, yang tidak mengkhianati. Paulus berkata, kalau engkau percaya sesuatu, percayakan orang yang dapat dipercaya. Yang akhirnya akan mengerjakan semuanya dengan baik. Teman sejati. Sekarang saya ajak setiap saudara renung. Saat saudara sedang punya rencana besar, pergumulan besar, siapa pautan hatimu? Nomor 1 harus Tuhan. Tuhan sejati. Kedua, Tuhan bisa pakai. Yang pertama, Bapak rohani. Yang benar loh ya saudara. Saudara lihat buah rohnya. Kalau ngomongnya saja sudah nggak benar, ngomongnya saja nyerang-nyerang orang lain, jelek-jelekan, ngomongnya saja nggak menunjukkan buah roh, nggak ada lemah lembut, nggak gitu. Jangan. Bapak roh yang memang ada buah roh. Saudara akan dibimbing, saudara akan dituntun, saudara akan dilindungi, aman. Karena itu tudung yang Tuhan berikan. Tuhan akan turut campur. Lalu yang ketiga, sahabat sejati yang ditaruh oleh Tuhan. Dan kalau saudara, ya juga kepada yang ketiga ini, Tuhan turut campur tadi. Doanya didengar, ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan lakukan hal yang luar biasa. Saya juga dorong, ya di gereja kita praktekkan seperti ini. Setiap jemaat, ya nomor 1 harus Tuhan. Kedua, kalau sampai nggak tahu, saudara belum dengar dari Tuhan, datang pada gembala sidang, Bapak rohani. Banyak hamba Tuhan yang hebat-hebat banyak. Tapi perlindungan yang Tuhan berikan untuk kalian adalah Bapak rohani. Di situ ada tudung, ada perlindungan. Ya, Bapak rohani yang memang ada buah. Ketiga, saudara, bangunlah antar jemaat, antar pelayan Tuhan, saling mendukung, saling melindungi, saling memberkati. Jangan saling mencela, jangan sampai menyerah, saling menyerah. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling, saudara, hal yang tidak baik. Alkitab selalu berkata, hendaklah engkau saling menghibur, saling membangun, saling menasihati dengan kasih lembut, saling memperjuangkan. Itu aman. Saudara, kalau sudah punya sahabat sejati, aman. Dan juga lah jadi sahabat sejati. Jangan suka nusuk dari belakang. Kalau sahabat sejati akan melindungi kita.
Tapi orang yang tidak kelihatan di depan baik. Tapi di belakangnya nusuk. Di depannya memuji, kamu baik-baik. Di belakang jelek-jelekin. Di belakang nyerang-nyerang. Di belakang melakukan yang tidak baik. Jangan jadi orang seperti itu. Saya ajak semua pelayan Tuhan, semua jemaat, jangan di depan baik. Di belakang saudara nyerang. Di belakang saudara jelekin. Di belakang saudara nusuk. Tuhan gak akan suka. Tuhan rindu semua kita, jemaat pelayan, bisa menjadi sahabat yang baik. Anak-anak Tuhan yang saling mendukung, melindungi. Dan itu akan, khususnya juga di kelompok saya, kelompok kecil, praktekkan itu. Para ketua kelompok saya, ajarkan, bangun itu. Di kelompok saya saling mendukung, saling menghargai, saling mendoakan, saling menolong seperti Daniel. Kelompokmu, selmu akan dibuat kokoh oleh Tuhan. Tempat, saudara, di mana terus bisa menyatukan visi misi. Otomatis semua ketua kelompok saya jadilah teladan. Gua jadi teladan. Kau ketua kelompok saya yang ada buah roh juga. Bisa punya penundukan, ketaatan. Bisa punya ketulusan, kasih yang murni. Bisa jadi anak rohani yang baik. Berikan teladan. Saya percaya kalau ketua kelompok saya lakukan seperti itu, Tuhan senang. Kelompok saya akan menjadi tim seperti Daniel. Dan terus akan buat setiap anggota kelompok saya, saudara, kuat kokoh, dikuatkan di kelompok saya. Dapat petunjuk, dapat arah dari Bapak Gembala. Lalu di situ saling menguatkan, terus pegang petunjuk Tuhan, terus pegang nasihat Tuhan. Terus berjuang bersama-sama dalam gereja kita. Maka Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Ya, itu nasihat firman Tuhan, pautan hatimu. Tuhan, kedua Bapak rohani yang memang benar ada buah roh. Ketika sahabat sejati yang bukan saling menyerang, tapi saling melindungi. Juga bukan di depan baik, di belakang jelekin, di depan dari belakang nusuk. Ya. Tuhan kan berkata, ini waktunya lawatan Roh Kudus yang besar. Minta Roh Kudus beri hati yang baru, hati yang seperti hatinya Daud, dipakai menjadi penyembah-penyembah di pondok Daud yang berkenan. Dan sudah akan dipakai luar biasa. Saatnya menuai besar-besaran. Ya, Tuhan berikan pada gereja kita, setiap kelompok saya jadi tim yang kompak bersatu, saling mendukung gereja, mencapai visi yang Tuhan berikan. Pasti menjadi perkenanan Tuhan. Dan pondok Daud yang bangun gereja kita, sudah akan lihat, menjadi tempat kesukaan Tuhan. Tuhan nyatakan hadiratnya, Tuhan berkarya, semua dipakai Tuhan. Kita pujikan satu lagu sungguh-sungguh, saudara. Itu menjadi pautan hati kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi saudara berteriak, Yesus, Yesus, Engkau sangat berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Semua datang pada Tuhan, saudara, berkata pada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau menjadi pautan yang utama di dalam hati kami.
Engkau berarti bagiku. Engkau sangat ya berarti bagiku. Engkau yang utama. Engkau tempat perlindunganku. Engkau tempat keselamatanku. Engkau tempat di mana aku berlindung. Ya terus aku bertumbuh. Engkau yang nomor satu. Juga Tuhan ajar kami Tuhan. Ya menomorsatukan pautkan hati pada firman-Mu. Firman-Mu berkata Tuhan berikan tudung rohani. Ya dengan menempatkan Bapak rohani di atas kami Tuhan. Oh Tuhan ajar kami Tuhan menyadari dan mentaati firman-Mu. Sungguh-sungguh pautan hati kedua adalah Bapak rohani yang Kau berikan menjadi orang di atas kami yang memang punya buah roh yang baik. Tuhan kami percaya ini kehendak-Mu, ini firman-Mu, sehingga kami terus dapat arah. Saat Tuhan ya seolah-olah kami nggak bisa tahu melihat suatu, Tuhan Kau pakai Bapak rohani terus menuntun, melindunginya. Bahkan Tuhan pautan hati kepada sahabat sejati. Tuhan biarlah jadikan dalam hidup kami, dalam gereja-Mu, setiap jemaat, setiap pelayan itu menjadi sahabat sejati. Bukan saling mengejek, bukan saling merendahkan, bukan saling menyerang, bukan saling jelek-jelekan, tapi saling menghibur, tapi saling membangun, tapi saling menasihati dengan kasih, saling mendukung, saling memperjuangkan Tuhan. Untuk setiap kami, untuk setiap jemaat, untuk setiap pelayan Tuhan, untuk setiap orang yang mengikuti pada saat ini, punya hati yang tulus, bisa jadi sahabat sejati seperti Daniel dan kawan-kawannya. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan dalam gereja kami ada kekompakan, kesatuan, tidak membuat celah. Oh, tidak ada yang nusuk dari belakang, tidak ada yang di depan baik, di belakangnya jelek-jelekan, tidak ada lagi Tuhan. Tuhan Kau hapus semua, Tuhan Kau bersihkan. Dan beri kami hati yang murni seperti hatinya Daud. Hati yang tulus seperti hatinya Daud. Di depan, di belakang sama. Saling mengasihi, bukan saling menyerang. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu doakan untuk ini Tuhan. Hati seperti ini. Sekali lagi taruh dalam hati setiap kami. Sehingga kami mempunyai hati seperti hatinya Daud. Yang murni, yang berkenan di hati-Mu. Yang Kau pakai membangun pondok Daud. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat, semua pelayan, semua yang mengikuti. Tidak ada yang tertinggalkan. Beri hati baru, hati yang seperti ini Tuhan. Bahkan kami juga doakan semuanya yang sedang dalam perjalanan, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Oh Tuhan yang di Roma, dimanapun dalam perlindungan-Mu Tuhan. Oh berikan kesehatan, yang sakit sembuhkanlah Tuhan. Oh Tuhan, yang sedang lemah kuatkan mereka Tuhan. Yang sedang berselisih salapan, pulihkan Tuhan. Oh rukunkan Tuhan, sehingga ada kebahagiaan dalam hidup, dalam keluarga Tuhan. Yang kekurangan butuhkan dana, berkatilah Tuhan, supaya bisa jadi berkat. Apapun yang dialami saat mereka datang padamu Tuhan, seperti firman-Mu, Engkau mendengar, Engkau memberi tuntunan, dan Engkau menolong, sehingga semuanya jadi baik. Sekali lagi kami bersyukur, firman-Mu selalu menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Kau. Kami akan terus punya pautan hati seperti ini kepada Tuhan, Bapak rohani, teman sejati. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur. Dalam doa ini kami serahkan semuanya dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Engkau yang membuat firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang pakai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup live streaming ini dengan anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin. Ya saudara, saya percaya Tuhan sudah memberikan firman yang luar biasa. Tangkap. Hari-hari ini Tuhan ingin kita terus dibersihkan. Hati, hidup, pikiran, tutur kata. Karena Tuhan mau lakukan sesuatu yang luar biasa.
Selalu sebelum Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa atau waktu Tuhan lakukan sesuatu yang biasa, Tuhan berkata, kuduskan ya dirimu semuanya, yang pasti hati. Dan saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jangan lupa terus melekat pada Tuhan. Terus jadi pelaku firman Tuhan. Saya pasti akan sampaikan hal yang penting yang dimiliki Daud dalam hatinya. Dan terus kita akan dipersiapkan. Jadi, pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan untuk pondok Daud yang dipulihkan. Untuk tuayan yang datang. Ya, sampai ketemu, Tuhan berkati.